khususnya kalau ada yang di rumahnya ada hantu nih. Iya. Terus ada yang ini, aduh kayaknya ini deh udah mulai gangguan gitu ya Ustaz. Ya, ibu-ibu, ini adalah Ustaz Sahal di tengah kita. Selamat datang kepada Ustaz Sahal di Majelis Ta'lim Baitul Jannah. Di mana hari ini beliau akan menyampaikan kajian tadabbur surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas ya Ustaz ya. Ya, ibu-ibu udah siap mendengarkan? Siap. Baik, kepada Ustaz Sahal dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Nyalain dulu, Tat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal akhwati fillah wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Baitul Jannah Squad, Sahibul Bait, Ibu Haji Riris dan Ibu Bunda Haji Riris juga, Bu Haji, saya Haji Rani, Bu Lila, Mustalifah ya. Semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari ini kita semua masih dapetin nikmat Allah, Bu. Coba kita lihat mata kita yang sampai detik ini masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung kita yang masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi. Mulut masih bisa mengucap. Bahkan lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang dan menjamah. Kaki juga masih bisa melangkah. Sadarkah kita? Ternyata ini bagian dari nikmat-nikmat yang masih bisa kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf Bu, saya tanya. Pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Saya mau nanya nih. Deketin lagi tuh. Saya mau nanya. Oh iya. Deketin. Saya mau nanya kepada semua jamaah. Di sini siapa yang pernah tahu ketika nanti di akhirat tinggi perempuan tingginya berapa meter? Ada yang tahu? Angkat tangan. 3. Kalau yang tahu angkat tangan, kalau nggak angkat tangan angkat kaki dari sini. Apa jadi saya ngusir? Ajak ribut. Angkat tangan Bu, yang pernah tahu tinggi perempuan di akhirat kelak berapa meter? Jija. 60 hasta. 60 hasta. Oke, berapa meter kira-kira? Hah? 60 hasta itu lebih kurang ada di angka 66 meter. Yang ya. Bukan Bu Hasna ya, Bu Hasta. Hasta. Nena lagi kerupuk tuh. Oke. Ada yang bilang 30 meter. Tinggi perempuan ini nanti 17,5 meter. Kalau lelaki 33 meter. Tinggi apa ya? Pertanyaan kita, setinggi apa? Nanti tingginya besar, tingginya tinggi banget. Nih mohon maaf, saya pernah baca kitab, judulnya aja udah ngeri. Kalau bahasa Indonesianya mengintip siksa neraka. Kita ngintipnya aja udah ngeri. Apalagi pada saat kita baca lebih dalam, subhanallah. Tingginya 17,5 meter, lelaki 33 meter. Bu, pundak kanan kita nih bertemu dengan pundak kiri, ini seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Kulit kita nanti tebelnya seperti gunung, seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Nih mohon maaf nih, kita kalau jalan 3 hari 3 malam naik pesawat deh, ini perjalanannya nyampe mana? Saya insya Allah, Bandung. alhamdulillah sebulan sekali saya ngisi kajian di Pramugari, Saudi Airlines. Saya sering nanya sama mereka, Kak mohon maaf kalau 3 hari 3 malam naik pesawat kemana? Wah udah kemana-mana, udah keliling dunia.
Ini pundak kanan kita bertemu dengan pundak kiri ini seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Bahkan kulitnya tebalnya kita nanti seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Gambaran kita gede banget nanti badan kita. Gigi geraham kita nanti seperti gunung Uhud. Nih, saya kasih tahu kenapa Allah ciptakan nanti besar di akhirat kita, tinggi kita. Badan kita kenapa Allah ciptakan besar nanti di akhirat? Ada yang tahu alasannya? Ternyata salah satu alasannya adalah ini ayat Quran kita hafal semua. Jawabannya adalah wala in kafartum inna adabi. Allah ingin maksimalkan azabnya kepada kita yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya poin syukur ini sangat penting sebenarnya. Ibu-ibu, tadi saya sambil dengar di luar. Sebenarnya saya udah nyampe dari jam 9-an lewat. Nguping. Saya nguping ya. Saya dengar saya lagi baca Ar-Rahman. Nih Bu, karena memang spesialisasi saya kalau kajian itu tadabbur. Sedikit saya tadabburi surah Ar-Rahman, boleh nggak? Boleh dong. Di luar, boleh kan? Boleh. Bu, Allah ini luar biasa Bu. Bahkan kalau kita baca Quran ini kalau kita tadabbur, keseringan kita baca Quran, Ar-Rahman, 'allama Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kita terjemahin selesai. Kita nggak paham artinya. Kemudian kita temukan kalimat di ayat 17, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Kita terjemahin bareng-bareng, Allah yang memelihara 2 timur dan Allah yang memelihara 2 barat, selesai. Tapi kalau kita tadabburi, kita bisa paham Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ini artinya apa? Tuhan yang memelihara 2 timur. Iya, itu artinya Tuhan yang memelihara 2 timur dan 2 barat. Kalau kita tadabburi, insya Allah kita paham nanti. Di surah Ar-Rahman Bu, nih saya tanya nih, ini karena ibu-ibu sering baca Ar-Rahman biar paham. Berapa kali kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban kita temukan di surah Ar-Rahman? 17. Ada yang 17, ayo. 33, ada yang 33, ada yang lagi yang lain. 30, ada yang lain. Maju dikit. Jangan berkelahi Bu. 33, ada yang lain. Ada yang 33, ada yang 30. Kalau saya ngitungnya 31. 31. Kenapa? Ada 31. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa ada 31? Ternyata kalau kita lihat Ar-Rahman, huruf Ar-Rahman ada yang tahu nggak berapa huruf? Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Ada berapa huruf? 6. Kita hitung di ayat yang terakhir, tabarakasmu rabbika. Ada berapa huruf di ayat yang terakhir? Kalau mau hitung coba. Kalau saya ngitungnya 25 huruf. Kalau 25 tambah 6 berapa kali? Berapa jumlahnya? 31. Allah ingetinnya berapa kali kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban? Yang kedua, kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban pertama kali kita temukan di ayat yang ke-13, buka surahnya Bu. Benar enggak? Iya betul. Hitung bareng-bareng kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban berapa huruf? Kalau ibu-ibu ada yang mau hitung silakan. Enggak, hurufnya yang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ngeyel nih muridnya. Astagfirullah. Enggak, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban berapa huruf? Iya, fabi ayyi ala. Ada yang 22, ada lagi yang lain. Karena ya-nya double. Kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ada yang 17, 18. Jawabannya Siapa yang jawab? 18. Weh, hebat. Kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban ini ada 18 huruf dan pertama kali kita temui ada di ayat yang ke-13. 18 tambah 13 berapa Bu?
Allah ingatin kalimat Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban berapa kali? 31 kali Allah ingatin kita. Kenapa Allah ingetin kita berulang? Nih saya tanya lagi. Ini mohon maaf saya banyak nanya Bu ya. Kenapa Allah ingetin kita berulang dengan kalimat Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban sampai 31 kali? Karena manusia kufur nikmat. Hebat Pri. Karena manusia punya karakter selalu diingetin berulang-ulang. Bu, ngaji jangan lupa datang ya Bu. Yang apa? Karena nggak baca ya. Selalu begitu ingatkan. Karena manusia selalu diingetin berulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikum. Ini sedikit rahasia Quran. Nanti insya Allah sedikit kita tadaburi di ayat yang ke-17 ya. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Yang kedua Bu, ini saya masih bicara Quran dulu sebelum kita masuk materi. Bu, saya ngasih tahu ini ternyata insya Allah kan bulan Ramadan bentar lagi nih. Ibu-ibu pasti akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya mau nanya, siapa di sini yang bisa ngebuka juz di dalam Quran nggak perlu nyari? Saya kasih tahu rumusnya ntar. Misalkan nih, Bu, buka juz 20, ada di halaman berapa? Ada nggak? Juz 20, cari ada di halaman berapa? Coba nggak Ustaz? Coba Quran yang Usmani ya? Ya, yang Bu, ada yang mau coba? itu terjemah bukan? Mama kembar dipanggil. Yang Kalau bisa jangan yang iya, terjemah, Usmani. biar kita nyarinya. Nah, Pakai begini lagi. Maaf pakai. coba cari juz 20 halaman berapa? Ini kalau kita nyari begini kan lama Bu. Saya kasih rumusnya mau nggak? Catat ya. Cara mencari juz di dalam Quran dengan rumus yang mudah. Pertama, juz yang mau kita cari, contoh 20. Rumusnya adalah 20 dikurang 1. Jadi rumus pertama dikurang 1, 19. Rumus yang kedua dikali 2, 19 kali 2, 38. Rumus yang ketiga ditambah angka 2. Bukan, ditambah angka 2. 38 berarti 382. Buka halaman 382. Ini adalah awal mula juz 20. Coba begitu. Nanti kalau kita Ramadan tuh enak. Kita lagi juz berapa ya? 25. 25 berarti halaman berapa? 25 dikurang 4 kali 2. 24 kali 2, 48. 482 saya nyari. 482 adalah awal mula juz 25. Coba buktiin. 382. Ditambah 2 aja 38 bisa. 382. 382. Bener nggak? Iya betul. Ya? Semua. Ibu-ibu mau nyoba lagi? Jadi semua tambahin 2 aja. Semua tambah 2. Semua. Oke, kita coba lagi. Juz berapa yang mau ibu-ibu cari? Juz 18. Juz 18. Rumusnya 18 dikurang 1, 17 kali 2. 34 tambah angka 2. 342 buka. 342 adalah awal mula juz 18. Oh gitu ya Teh? Ya benar. Ya benar. Bener Bu Haji? Benar. Hebat banget itu begitu. Ya, iya kan anaknya siapa dulu? Artinya ini Quran bukan buatan manusia. Terus buatan Quran ini luar biasa Bu. Quran ini adalah kalamullah. Beja kok setan. Benar. Yang hebat bukan sayanya tapi Qurannya yang hebat. Keren banget. Iya kan benar. Hebat. Yang kedua ya Bu, lagi. Keren. Bu, saya tanya nih, ibu-ibu kan sering ngaji, udah puluhan tahun ngaji. Dih, setahun. Ketika buka Quran, surah Madaniyah berapa surah? Madaniyah. Maka surah Makiyah ada berapa surah? Gimana nyarinya? Tahu. Nggak tahu kan? Saya kasih tahu caranya Bu. Cara mudahnya kita nyari surah Makiyah berapa surah, surah Madaniyah berapa surah, maka kita lihat surah Al-Baqarah ada berapa ayat Bu? 286. Maka 286 ini adalah 28 surah Madaniyah, 86 surah Makiyah. Oh.
Ada di surah Al-Baqarah, berarti ada 286 ayat. 28 surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah, atau surah yang dimana Rasulullah SAW sudah hijrah dari Makkah menuju Madinah. 86 surah Makkiyah. 28 tambah 86. Iya, 100. 28 tambah 18. 28 tambah 114. Berapa surah di dalam Quran? 114. Benar? Tulis benar. Ya.